Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku serta saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita senantiasa diberikan kesempatan dan kemampuan untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu keislaman, terutama untuk anak-anak yang saat ini masih belajar jarak jauh. Untuk itu anak-anak, mari kita kembali membahas pelajaran tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini Bapak akan menerangkan tentang materi pada bab 7, yaitu tentang meneladani sifat-sifat mulia Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, materi ini adalah materi resum. Untuk itu anak-anak mohon mendengarkannya baik-baik, simak video ini sampai dengan tuntas supaya materinya betul-betul anak-anak menerima dengan utuh, tidak terpotong-potong. Silakan anak-anak sekalian disimak. Kita mulai saja dengan perbedaan yang seringkali anak-anak keliru ya. Bapak akan terangkan apa itu nabi dan apa itu rasul. Jadi di antara kedua istilah ini atau kedua sebutan ini memiliki perbedaan, yaitu nabi dan rasul. Nabi adalah seorang hamba Allah yang Allah turunkan kepadanya wahyu, akan tetapi tidak memiliki kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah seorang hamba Allah yang diturunkan kepadanya wahyu dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain atau kepada umatnya. Nah, sekarang kita mulai dengan tujuan pembelajaran dalam bab ke-7 ini. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasul Allah. Pengertiannya adalah iman kepada Rasul Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan wahyunya. Nah, dalil iman kepada Rasul Allah ada di dalam Al-Quran, surat Ali Imran. Kita bacakan bersama-sama ya, yaitu surat Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Anak-anakku sekalian, sekarang menginjak kepada nama-nama Rasul yang wajib diketahui. Terdapat 25 Rasul di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang wajib diimani oleh setiap Muslim, yaitu Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Lut alaihissalam, Ishak alaihissalam. Ya, ulangi, Lut alaihissalam, Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Syuaib alaihissalam, Ayub alaihissalam, Zulkifli alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Ilyasa alaihissalam, Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 25 rasul yang wajib diketahui dan anak-anak wajib menghafalnya, ya, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan bahas sifat-sifat Rasul Allah. Sifat Rasul Allah yaitu sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Jadi ada 3 sifat: sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Mari kita bahas satu persatu. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang pasti ada pada setiap utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib itu adalah 1. As-Siddiq, artinya berkata benar. As-Siddiq memiliki arti selalu benar atau jujur. Seorang Rasul sudah pasti jujur dan tidak pernah berbohong kepada orang lain. Tercantum di dalam Quran surat Maryam ayat 41. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. Semua perkataan Rasul pasti dapat dipercaya karena tidak mengandung unsur kebohongan. Coba dilihat di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107. 3. Tabligh artinya menyampaikan, yakni menyampaikan wahyu. Setiap Rasul pasti akan bersifat menyampaikan wahyu dan tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan oleh Rasul. Coba dilihat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. 4. Fatonah, artinya cerdas. Al-Fatonah ini berarti Rasul mempunyai kecerdasan yang tinggi. Nabi atau Rasul diberi kecerdasan oleh Allah agar mereka mampu menerangi kaumnya, agar berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajaknya buat manusia sekalian agar senantiasa berada di jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu sifat yang kedua sifat mustahil, yaitu sifat kebalikan daripada sifat wajib. Yang pertama sifat mustahil adalah Rasul bersifat mustahil kazib. Ya, yang pertama kazib. Kazib artinya dusta. Kazib atau kizib artinya dusta, kebalikan daripada asyirik. Sifat al-kazib atau kizib memiliki arti bohong atau dusta. Tidak mungkin. Jadi Rasul tidak mungkin atau mustahil seorang Rasul mengatakan sebuah kebohongan ataupun kedustaan, baik dalam ucapan maupun perbuatannya. Coba dilihat di dalam Quran surat An-Najm ayat 2-4. Sifat yang kedua dari sifat mustahil adalah khianat. Artinya tidak dapat dipercaya atau kebalikan dari amanat. Jadi khianat kebalikan daripada amanat. Jadi tidak ada Rasul yang berkhianat terhadap umatnya. Pasti semua Rasul senantiasa beramanah, menyampaikan amanah kepada umatnya. Apa yang perlu beliau sampaikan atau beliau laksanakan. Coba dilihat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 106. Lalu sifat yang ketiga yaitu kitman. Apa itu kitman? Kitman artinya menyembunyikan. Ya, kebalikan daripada sifat tabligh. Ya. Kitman kebalikan daripada sifat tabligh. Anak-anakku sekalian, setiap wahyu yang diberikan kepada Rasul akan disampaikan seluruhnya kepada umatnya. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Coba dilihat di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 50. Lalu sifat yang keempat baladah. Ya. Baladah artinya bersifat bodoh, kebalikan daripada sifat fatonah. Semua Rasul pilihan Allah tidak mungkin bodoh atau baladoh. Ya. Nah sekarang tadi sudah dijelaskan sifat wajib, sifat mustahil. Sekarang yang ketiga sifat jaiz. Sifat jaiz ini yaitu sifat sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Karena Rasul atau Nabi itu merupakan manusia biasa seperti kita. Jadi Rasul memiliki sifat jaiz, yaitu Rasul memiliki kebiasaan seperti kita, butuh makan atau biasa makan, biasa minum, terbiasa dengan haus, lapar, dan letih, serta sebagainya. Kemudian sekarang yang ingin Bapak jelaskan adalah menjelaskan Rasul Ulul Azmi. Ya, apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi itu ada 5 orang Nabi atau Rasul yang perlu kalian ketahui. Ulul Azmi itu artinya Rasul yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa dalam menghadapi cobaan. Jadi Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, dan keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para Rasul Ulul Azmi ini diberikan mukjizat, kemampuan yang luar biasa oleh Allah agar umatnya percaya dengan penuh keyakinan bahwa dirinya adalah seorang Rasul pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mukjizat yang diberikan oleh Allah yang wajib anak-anak ketahui, yang pertama Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar. Yang kedua Nabi Ibrahim diberi mukjizat oleh Allah berupa tidak bisa terbakar oleh
oleh panasnya api ketika dibakar oleh Raja Namrud. 3. Nabi Musa, mukjizatnya diberikan oleh Allah suatu mukjizat Ibrahim adalah tongkat dapat berubah menjadi ular raksasa, ya. Kemudian tangannya dapat mengeluarkan cahaya ketika diminta bukti atas kerasulannya, serta beliau dapat membelah laut merah, ya. Ini adalah mukjizat Nabi Musa. Yang terakhir, yang ketiga, ya, Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya adalah diberikan oleh Allah dapat mengobati, diberikan oleh Allah kemampuan mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan. Lalu yang terakhir, mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah terbelahnya bulan menjadi 2. Walaupun hanya tampaknya dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Jadi bulan terbelah menjadi 2 dan dari celah-celah tangannya dapat mengeluarkan air. Lalu juga mukjizat yang sangat luar biasa, agung, besar dan mulianya, yaitu beliau menerima Al-Quran, ya, menerima wahyu Al-Quran. Lalu juga kita kenal mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bisa atau di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Lalu yang perlu anak-anak ketahui setelah mengetahui mukjizat sekitar Rasul Ulul Azmi, juga menjelaskan hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah beriman kepada Rasul Allah? Yang pertama, meneladani sifat para nabi dan rasul seperti bersikap jujur, adil, sabar dan teguh. Yang kedua, umat-umat dahulu mengalami kehancuran dan mendapatkan azab dari Allah karena mereka ingkar dan sombong serta berbuat musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita Indonesia ini senantiasa ada dalam kemakmuran dan keberkahan. Yang terakhir, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Nah, sekarang apa itu tugas para rasul? Anak-anakku sekalian, tugas para rasul yang harus anak-anak ketahui adalah: 1. Mengajarkan tauhid dan meluruskan ajaran tauhid dari kemusyrikan kaumnya, yaitu kaum jahiliyah pada saat itu. Bisa dilihat di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Yang kedua, tugas para rasul adalah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Bisa dilihat dalam Quran surat Al-Fatir ayat 24. Yang ketiga, mengajarkan kepada manusia untuk mensucikan diri dari kotoran kemusyrikan dan mengajarkan manusia agar berakhlak yang terpuji atau dikenal dengan istilah akhlakul karimah. Serta Rasul mengajarkan suri tauladan yang baik, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, ya, aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, hadisnya sangat populer. Innama
bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini hadis riwayat Ahmad. Keempat, sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan kepada hamba-hambanya yang taat, ya, dan agar mendapatkan balasan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami mengutus para rasul, ya, melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Coba dilihat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 48. Anak-anakku sekalian, sekian saja resum pelajaran bab 7 ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, akhirul kalam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.